Hi everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Tamu kita kali ini adalah salah satu tamu favorit gua. Namanya Chef Wira Hardiansyah dan dia adalah expert di bidang Indonesian food history. Topik yang sangat gua sukain. Dia kali kedua kesini, sebelumnya itu kita podcast bareng waktu 17-an. Kita ngomongin sejarah spice Indonesia, rempah-rempah dari zaman Belanda waktu itu. Seru banget. Dan kali ini kita banyak ngomongin topik-topik yang interesting juga, mulai dari ikan dewa, makanan yang ada di relief di Candi Borobudur, dan juga untuk kalian semua yang sempat DM gua, gimana sih cara mulai research sejarah makanan atau sejarah budaya makanan Indonesia. Nah, di sini dia akan kasih tahu step by step-nya. As always, if you like our content, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube channel dan juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please check out our Instagram at Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much. Without further ado, please welcome Wira Hardiansyah. Enjoy the show. Mas Wira, apa kabar? Baik. Gila. Oke, gue intro dulu bentar Mas Wira. Jadi guys, Wira ini kedua kalinya kesini dan setiap gue ngobrol sama dia itu pertama pasti panjang karena pengetahuannya luar biasa, khususnya tentang sejarah makanan Indonesia. Ini aja udah bukan bawa buku resep nih, bawa kitab epos zaman Ramayana dan sejarah Mataram. Nah, ntar kita bahas ini juga. Dan sebenarnya ini gue mau ada ngaku dulu sama lu. Kita kan waktu itu shoot gak tahu berapa episode, panjang banget kan. Tapi waktu itu karena equipment gue masih ya begitu. Oke. Cuma dapat 1, sisa hilang. Terbatas lah ya. Iya. Nah, sekarang kita udah berkembang Mas. Jadi mungkin kita mau kulik nanti sejarah lu gimana bisa sampai jadi kayak apa ya, food historian, kayak food researcher. Oke guys, rencana gue personally ini gue pengen sering-sering ngundang dia ke sini, mungkin sebulan sekali kali biar pengetahuan kita tentang makanan Indonesia lebih lagi. Oke, welcome to the show Mas. Welcome. Gue panggil lu Wira aja ya, jangan Mas ya. Tadi abisnya lu mau dipanggil Mas tadi. Mas Dimas, lu panggil Wira aja udah. Oke, Wir. Oke. Thank you for coming to the show. You're welcome. Gimana, lu lagi zaman begini? Masih ngiter-ngiter gak lu? Ya kalau gue lihat sih masih ngiter-ngiter di Instagram lu ya. Masih. Gimana sih situasi di sana? Kayak lu kan biasa ke daerah bukan kotanya kan, lu kebanyakan daerah dalamnya kan. Betul. Mereka tuh kalau sudah penasaran gue situasi corona begini gimana? Ya corona ya cuma di kota ya kalau menurut gue ya. Lo mau ke Aceh itu atau Sabang juga. Itu cuma di kota. Buat mereka yang tapi mereka tahu gak sih? Some people yes. Gitu. Some people who cares. Corona. Mendingan gue pilih mana sekarang pilihannya. Lo mati karena corona atau lo mati karena kelaparan. Gitu loh. Jadi apalagi yang kayak di pelosok ya. Kalau gue gak berburu, kasarnya kalau gue gak bekerja, ya gue gak dapat makan. Ya, pilihannya kan cuma itu gitu. Terus takut gak orang dari kota datang kayak lu gitu? Enggak. Gitu loh. Karena buat mereka ya welcome aja sih. Oke. Gitu. Oke. So buat yang belum tahu, Wira ini kerjaannya keliling Indonesia. Bisa ke daerah manapun dari Sabang sampai Merauke untuk research. Ya kan, nah research lu itu buat apa sih? Oke. Jadi kalau ditanya research gue buat apa? Iya. Gue akan cerita asal muasalnya. Tunggu, gue mau nanya dulu. Lu goalnya nulis buku atau apa? Mestinya lu udah bisa nulis buku sih. Sekarang gue ceritain nih. Oke. Sekarang gue ceritain. Silakan. Jadi gini, balik ke tahun 2014. Ya, 2014 ketika gue di Qatar. Ya. Gue di situ gue megang yang namanya Junior Chef. Hotel gue itu ditunjuk oleh KBRI Qatar
untuk 17-an. Satu-satunya di hotel gua itu orang Indonesia, cuman gua. Dan gua nggak tahu apa-apa tentang masakan Indonesia. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Dan gua nggak tahu apapun tentang masakan Indonesia. Even gua suruh masak yang namanya nasi kuning untuk sebuah tumpeng, itu gua googling. Iya. Itu gua googling. Dan itu pun rasanya yang menurut gua pun apa iya ini nasi kuning yang bumbunya masih belum matang lah yang ini. Jadi kayak pukulan ya buat gue. Gue orang Indonesia dan gue nggak tahu. Malu lah ya. Masakan Indonesia di mana pride lo gitu loh gitu. Buat gue ya udah 2014 gue pulang. Dari situ gue tekunin. Gue belajar masakan rumahan. Ya udah. Ketika gue diajak ke rumah paling deket awal traveling gue tuh gue diajak ke rumah saudara. Diajak ke rumah saudara. Di situ gue berkunjung ke satu warung. Warungnya itu ya lu bisa ngeliat dapurnya gitu loh. Di situ gue nanya-nanya. Gitu loh, gue nanya-nanya bahan bakunya apa ini. Dan gue ngerasa kemana aja gue selama ini gitu loh. Selama karir gue dari 2008 sampai 2014 gue kemana aja Indonesia. Wow. Ya udah. Gue dari situ gue setiap ini berhubung gue punya hobi traveling. Gue gabungin. Oke. Gitu lu inget gak lu belajar pertama masakan Indonesia yang secara detail tuh apa? Lodeh. Lodeh gue masak lodeh pertama kali. Gak usah untuk umum. Almarhum nyokap gue aja. Itu gak makan. Oke. Dia bilang it's not lodeh. Lu tahu nggak maksudnya lodeh itu apa? Karena gua pribadi, basic gua Western, ya. Ya kamu Western nggak? Itu bukan overcook. Iya. Tapi ketika lo masak lodeh, ya lodeh itu lo harus overcook. Iya, lodoh. Iya. Nah, lu sendiri ya. mengerti. Ternyata lodeh itu maksudnya lodoh. Ada makna di balik sebuah makanan. Mak gue atau nyokap gue ngejelasin seperti itu. Oke. Jadi buat gue, jadi menarik ya konsepnya gitu loh. Dari situ gue perdalam. Jadi setiap gue traveling, gue selalu, mama bukannya wisata kuliner, bukannya cuman bilang enak atau enggak, karena itu jatuhnya udah relatif, enggak. Dari situlah gue kemanapun gue traveling, awalnya memang dari lingkaran keluarga dulu. Gue ke Bandung yang punya channel ya, gue ke Bandung, gue ke Tasik, masih daerah Jawa Barat gitu, yang masih punya keluarga deket. Itu gue telusuri, gue liburan harus ke sana. Gue mau belajar. Gitu loh. Jadi dari situ, ibaratnya seperti kayak orang-orang lah, kayak lo lah, setiap momen lo posting di IG, dengan kata-kata, dengan apa. Ya udah sama, ternyata makna dari yang namanya ayam bekakak tuh ini ya. Ternyata makna yang dari maksudnya sayur lodeh atau toge goreng. Kenapa sih toge goreng gak digoreng tapi direbus? Kenapa disebut toge goreng sih? Iya, kenapa? Ya kan? Kenapa? Ya kan? Itu kan itu berdasarkan pengalaman gue gitu loh. Jadi sebenarnya ditumis sih. Tapi orang lihatnya ya kayak digoreng. Kayak dicah gitu kan. Iya, kayak dicah gitu loh. Nah, jadi orang ibaratnya toge digoreng padahal gak ada digoreng-gorengnya gitu loh. Dan itu gue dapetin ya ketika gue ke rumah saudara gue, ini namanya toge goreng, tapi kita perhatiin ini gak ada yang digoreng-gorengnya gitu loh. Nah, statement dari setiap orang yang gue jumpain itu gue taruhlah di media sosial. Oke. Gitu loh. Nah, jadi itulah kenapa jadi orang awalnya orang mengenal gue sebagai researcher atau sebagai itu, ternyata gue perluas lagi, gue diajak. Jadi kalau ditanya di tempat sana itu ada siapa sih? Di Sabang ada siapa? Di ini. Kadang ada yang DM gue, Mas Wirat, kalau ke Palembang, kalau ke Jogja, kalau ke Bali, kabarin dong. Saya mau nunjukin sesuatu nih.
Wow, berarti udah jadi community gitu ya, sedikit jadi, community di sosial media lu ya? Iya, jadi kayak setiap gue ke daerah, nih Mas Wira harus tahu ini nih, gitu loh. Lu harus cobain ini, lu harus cobain ini. Iya pasti, dan mereka bangga gitu kan. Iya, kayak lu nunjukin sesuatu kebudayaan lu gitu loh. Nih gue punya ini nih. Lu ke Palembang lu jangan cuman taunya pempek doang. Lu harus tahu nih gue punya namanya gula puan. Apa tuh Pak? Gula puan tuh kayak gula cuman dari kayak susu. Iya, sampai kristal itu udah makanan jarang banget. Oh, gitu gula puan ya? Oke. Dan itu enggak bentuknya kayak gimana nih? Dia kayak gula pasir. Gula pasir gula tapi dari tebu juga? Dari susu. Dari susu? Susu apa? Sapi. Oh. Itu ya karena udah produksinya udah susah, ribet gitu ya. Terus kayak kalau di mana namanya kayak di aduh kok gue lupa sih. Kebanyakan tempat. Jadi kayak di Betawi nih, di Jakarta aja ada yang namanya sate lambat. Apa tuh? Gila, gue nggak tahu apa-apa. Maaf ya guys, kalau yang emang udah tahu nih, gue beneran nggak tahu apa-apa. Apa tuh sate lambat? Sate lambat tuh, ya karena pembuatannya lama. Oh, gitu. Pembuatan lama, makanya namanya sate lambat. Iya. Jadi ya ibaratnya kayak sate lilit, tapi dari daging sapi. Kalau sate lilit itu kan ikan dan sereh. Nah kalau ini sapi dan tusuk satenya tuh benar-benar lu gini lu udah lambat banget kan, lu ribet banget kan itu. Oh iya, tusuk sate kecil gitu. Oh ya ribet banget tuh. Makanya lambat. Gitu loh, itu orang Betawi aja udah jarang yang tahu. Gitu loh, maksud gue itu pun dikasih tahu sama ada family gue di Parung. Dikasih tahu ini ada namanya sate lambat. Udah dari situ jadi setiap gue berkunjung ke daerah tuh mereka tuh exciting jadi nih loh gue punya ini. Iya. Gue belajar kalau makanan Betawi itu sayur besan. Itu juga taunya karena dari partner gue ada yang orang Betawi, ada yang nikahan, dibawain nih. Cobain nih sayur besan, udah nggak ada nih, lu nggak bisa pesen nih di mana nih, pakai telur tebu. Iya, terubuk. Ya kan? Terubuk, ya telur tebu itu bunga kan ya, bunga. Ya semacam sebenarnya jagung, ada yang bilang terubuk. Kayak jagung muda, kayak jagung muda. Enak deh guys, pokoknya. Nah, tapi itu udah jarang ada sih kalau pasar juga ya. Gila, boleh gak? Pertama coba bilang nih, siapa tahu listeners kita mau pause untuk cek your social media. Social media lu ada di Instagram. Wira Hardiansyah 2.0. Wira Hardiansyah 2.0 guys. Jadi mungkin bisa pause, lihat dulu makanan-makanan dan daerah-daerah yang dipost sama Wira. Silakan dulu. Oke. Boleh gak jelasin? Karena dari episode kita yang pertama pun itu juga banyak banget yang nanya, gimana sih mulai researchnya nih? Gitu loh. Banyak yang terinspirasi dari cerita lu itu untuk belajar lebih dalam nih tentang daerah. Ya kan, biarpun sekarang lagi susah traveling, tapi kan bisa belajar tentang daerah sendiri dulu kan. Coba step by stepnya, lu pilih satu daerah, lu ceritain lu gimana sih, apa lu kontak kepala desanya atau apa buat supaya dikasih tahu tuh daerah itu. Oke, gue akan kasih, gue kemana? Kamera ke sini. Iya, terserah lu. Oke, jadi gini, yang pertama harus lo lakuin itu ya sama kayak lo mau traveling, everything in your hand, lo Google dulu, ya. Apa tema yang mau lo ambil? Apa tema yang ada di kepala lo? Gitu loh. Ketika tema ada yang di kepala lo, contoh kayak gue Pangandaran, Jawa Barat, ya Pangandaran Jawa Barat. Wih, ada apa aja sih? Apa sih Pangandaran tuh artinya? Gitu loh. Oh ini. Gitu. Gimana caranya gue ke sana? Di sana pertama kita udah tahu di sana ada apa aja. Iseng aja lo tulis di Google dari niat lo bahan-bahan yang langka atau bahan-bahan makanan yang cuma ada Pangandaran. Ada tuh di Google. Ada, everything in your hand man sekarang. Oh gitu. Sampai itu pun ada gitu. Ada. Ketika gue ke sana sampai Pangandaran
gitu ya. Gue harus ke desa mana, ya kita nanya lah. Gitu. Sama siapa nanyanya? Sama orang atau pas lagi di bus. Sama orang. Maksud gue ketika lu di bus atau dalam perjalanan, lu ngobrol sama supir, lu ngobrol sama kondektur, Pak kalau di Pangandaran kalau kita mau ke pantai ini gimana ya? Gitu loh. Pantai ini, pantai A, pantai B, pantai C. Gitu loh. Oh Mas, coba aja nanti naik bus ke sini atau naik angkot. Oh gitu ya Pak. Iya. Sampai gitu loh. Sampai di pantai nih kan. Gitu loh, sampai di daerahnya tersebut. Ibu maaf atau Bapak maaf. Kita ke kelurahan. Kalau tempat penghasil contoh timun laut di mana ya? Oh, di sebelah sana Mas. Ini. Oh iya, nanti di situ ketemu RT-nya Pak. Saya Wira Hardiansyah. Gitu. Sebenarnya sama kayak orang kuliah ya, yang lagi magang ya, gitu loh. Cuman lo bakal di luar ekspektasi lo yang lo pikir mereka tuh bakal unwelcome atau gimana, kayak pikiran gua, kalau dipikir dari sekarang orang pasti pengen nunjukin lah daerahnya gitu. Betul. Kan. Tapi kayak kan ribet harus ngelayanin lu gitu kan. Masa harus banyak yang ada orang yang nanya kan kadang kayak gila ribet banget sih ini orang gitu kan. Iya. Memang seperti itu. Jadi ketika gue ke Pangandaran pun, gue nggak berharap lo servis gue yang wah enggak. Gue ini training sama lo, gue ini magang sama lo, gitu loh. Pak, ya pertama ya basa-basi ngobrol, Bapak timun laut ini panennya hari apa, bulan apa, kapan, gitu loh. Ya kalau memang di suatu daerah itu belum panennya dan gue di situ nggak ngapa-ngapain ya, at least gue silaturahmi atau ngobrol. Nanti bulan berikutnya kabarin ya Pak, gitu ya. Gitu atau Pak kira-kira panen bulan apa? Bulan Maret. Oh ya udah. Nanti lu ke situ lagi. Iya, yang penting gue udah punya channel. Gitu loh. Nanti bulan Maret gue ke situ lagi. Dijadwalin di handphone gue atau di mana. Gue Maret harus ke sana nih. Pernah gak sih lu udah datang jauh-jauh kemana, terus lu nggak dapet apa-apa? Pernah. Pernah kok. Kayak gimana ya? Kayak gue di maaf, kayak gue di Kendari ya. Karena kadang gini, ya Allah, ini pas gue kesana, gue pengen cari sesuatu yang unik dari kota ini. Ternyata sama ya. Oh sama yang lu udah pernah iya visit, gitu loh. Kalau buat gue, kalau yang tengah perjalanan bus gue itu bermasalah. Dan sampai terminal Dumai itu jam 1 pagi. Jam 1, jam 2 lah subuh lah gitu loh. So lu di antah berantah, subuh, tengah malam warung gak ada yang buka, ya lu tidur atau ini ya di musola. Wow. Itu sering banget. Ketika ikan yang dianggap harganya 2.000 atau 3.000 US dollar ya kan per kilonya, itu dianggap ikan yang sangat mahal. Kalau lo main ke suku Sakai, di mana itu? Di daerah Riau sana, ya, come on, nggak ada mahal-mahalnya lu.